Rusia tak mengharapkan terobosan dari perundingan di Abu Dhabi, sehingga Kremlin siap mensabotase dan mencapai tujuan perang lewat cara militer. Inilah pesan terbaru dari Kremlin menjelang perundingan Ukraina-Rusia pada 4-5 Februari di Abu Dhabi. Di Moskow, mereka menyatakan bahwa mereka akan terus bersikeras pada penyerahan Donbas. Kini Moskow menolak jaminan keamanan untuk Ukraina yang disiapkan Amerika Serikat dan negara Eropa. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, tiba-tiba mengatakan bahwa orang Rusia sudah hampir menang, dan setelah perang melawan Ukraina, Rusia siap untuk perang global melawan Barat. Dalam situasi ini, ada hal penting yang perlu dicatat. Pada Kamis, 5 Februari, masa berlaku perjanjian New START yang membatasi hulu ledak nuklir Amerika Serikat dan Rusia berakhir. Setelah itu, tidak akan ada lagi pembatasan wajib antara dua negara adidaya nuklir terbesar tersebut. Ini berarti era perlombaan senjata baru dan Kremlin tidak berusaha untuk menandatangani perjanjian baru apapun. Namun, sementara itu Rusia juga memutuskan untuk membuat masalah dengan Amerika Serikat. Setelah memburuknya situasi ekonomi di Kuba akibat penghentian pasokan minyak dari Venezuela ke pulau itu atas permintaan Amerika Serikat, Moskow menyatakan siap mendukung Havana dengan dana. Dan ini di samping fakta bahwa sebelumnya Moskow telah menghapus utang Kuba lebih dari 30 miliar dolar. Nama saya Alexei PC. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya silakan berlangganan, beri suka dan tulis komentar di bawah. Jika ingin mendukung saluran YouTube kami, Anda bisa berdonasi apa saja. Di deskripsi video ini terdapat tautan dan detail, termasuk link ke saluran Telegram saya, PC News. Silakan berlangganan di sana juga. Mari mulai dengan kabar terbaru negosiasi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar rapat dengan tim negosiasi Ukraina sebelum pertemuan baru dengan Amerika Serikat dan Rusia di Abu Dhabi. Pada 4-5 Februari, dia setuju dengan kerangka pembicaraan dan tugas tim. Delegasi Ukraina juga akan bertemu bilateral dengan Amerika. Ukraina siap mengambil langkah nyata untuk perdamaian berkelanjutan. Kami yakin bahwa dokumen bilateral mengenai jaminan keamanan dengan Amerika Serikat sudah siap, dan kami berharap dapat melanjutkan kerja nyata pada dokumen-dokumen terkait pemulihan dan pembangunan ekonomi. Saya ingatkan, yang dimaksud adalah negosiasi langsung antara delegasi Ukraina dan Rusia. Kremlin menyatakan mereka tak melihat peluang besar untuk terobosan dalam negosiasi damai apapun. Vladimir Putin tetap bersikeras agar Ukraina menyerahkan seluruh wilayah Donbas tanpa perlawanan. Dia hanya siap membekukan garis depan di Kherson dan Zaporizhia, menganggap ini konsesi karena awalnya menuntut 4 wilayah Ukraina. Rusia juga menolak jaminan keamanan untuk Ukraina, termasuk penempatan pasukan Prancis dan Inggris di negara itu dengan dukungan Amerika. Marco Rubio, Kepala Departemen Luar Negeri, mengumumkan kesepakatan itu. Namun, asisten Vladimir Putin, Yuri Ushakov, menyatakan tidak ada yang menyepakati jaminan keamanan ini dengan Rusia. Jadi, pada akhirnya, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyatakan jaminan keamanan untuk Ukraina bertujuan mempertahankan rezim Rusofobia di Kiev dan menjadikan Ukraina pangkalan ancaman bagi Rusia. Nah, di sini Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia dan pemabuk utama Rusia, Dmitry Medvedev, dikeluarkan ke arena yang mulai mengancam dengan perang global. Biasanya saya mengabaikan pernyataan seperti itu, tapi ini Dimka Medvedev, apa yang bisa diharapkan darinya, tapi tidak kali ini. Dan nanti saya akan jelaskan mengapa di bagian intelijen. Amerika Serikat menilai Vladimir Putin tetap ingin menguasai seluruh Ukraina, meski mengaku ingin perdamaian. Menurut mereka, usai perang dengan Ukraina, dia ingin menangani Republik Eropa seperti Latvia, Lituania, dan Estonia yang dulu bagian Uni Soviet bersama Ukraina. Dan inilah Dmitry Medvedev baru-baru ini menyatakan bahwa perang Rusia melawan Ukraina sudah mendekati akhir. Pada saat yang sama, sangat jelas bahwa fakta kemenangan militer sangat penting, dan hal itu sudah terlihat dari berbagai parameter. Tujuan Rusia tetap tidak berubah sejak diumumkan oleh Presiden Vladimir Putin. Pada saat yang sama, Medvedev menunjukkan risiko tinggi bahwa Rusia harus berperang dengan Barat. Konflik global sayangnya tidak bisa dikesampingkan. Saya yakin bahayanya sangat besar dan itu tidak berkurang. Negara-negara Uni Eropa tetap berupaya memberikan kekalahan strategis kepada Rusia.
Cepat atau lambat, semua ini akan berakhir menyedihkan bagi mereka. Dimku Medvedev sengaja dikeluarkan ke arena untuk menakuti Barat, bukan hanya saat pembicaraan di Abu Dhabi. Masalahnya adalah pada tanggal 5 Februari, perjanjian New START yang membatasi jumlah hulu ledak nuklir Amerika Serikat dan Rusia akan berakhir masa berlakunya. Berakhirnya, New Strategic Arms Reduction Treaty menandai akhir lebih dari 50 tahun perjanjian nuklir antara Moskow dan Washington, mulai dari kesepakatan Perang Dingin hingga perjanjian pasca Soviet. Faktanya, ini berarti dimulainya perlombaan senjata nuklir baru yang benar-benar tidak terkendali. Sebelumnya, diktator Rusia Vladimir Putin mencoba licik dengan mengusulkan untuk tidak menandatangani perjanjian baru, namun tetap secara sukarela mematuhi pembatasan tersebut. Katanya, 1 tahun lagi kita sepakat secara gentleman hanya dengan kata-kata untuk mematuhi perjanjian ini secara sukarela tapi tanpa inspeksi yang ditolak Rusia. Usulan seperti itu lebih bersifat simbolis saja. Sebagai tanggapan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia ingin ada perjanjian baru yang juga melibatkan Tiongkok, namun hingga kini Washington belum mengambil langkah konkret apapun. Pada saat yang sama, Trump memerintahkan Pentagon untuk melanjutkan uji coba nuklir seperti yang ia katakan dengan syarat yang setara dengan Rusia dan Tiongkok. Dan di sini bisa diduga mengapa Rusia 2 kali menggunakan rudal Oreshnik ini yang membawa hulu ledak nuklir. Ya, untuk menakut-nakuti Barat sebelum perjanjian berakhir. Selain itu, Rusia memutuskan untuk membuat masalah bagi Amerika langsung di depan pintu mereka setelah situasi ekonomi di Kuba memburuk akibat penghentian pasokan minyak dari Venezuela ke pulau itu atas permintaan Amerika Serikat. Moskow menyatakan siap mendukung rezim komunis Kuba dengan dana. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov menegaskan Rusia menentang tindakan Washington terhadap Kuba, termasuk pemblokiran pasokan minyak ke pulau itu, yang mengancam memburuknya situasi ekonomi dan kemanusiaan di negara itu. Dinyatakan kesiapan tegas untuk terus memberikan dukungan politik dan material yang diperlukan kepada Kuba. Salam besar untuk orang-orang Rusia, khususnya kelompok yang jarang mandi. Saya ingat pada 2014 Presiden Rusia Vladimir Putin memaafkan utang Kuba lebih dari 32 miliar dolar. Dan Rusia terus mengucurkan uang ke Kuba. Saat warga Rusia tewas di Ukraina demi uang dari perang, Kuba justru dihapus utangnya 32 miliar dan Rusia tetap memberi dana ke sana. Sebagai pengingat, pada akhir Januari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani dekret yang memungkinkan penerapan tarif untuk negara yang memasok minyak ke Kuba. Lingkaran Donald Trump yakin ekonomi Kuba hampir runtuh. Setelah rezim Kuba kehilangan pelindung pentingnya, yaitu Nicolas Maduro, pemimpin Venezuela yang telah dikuasai. Washington menghentikan pasokan minyak Venezuela, namun Rusia akan berusaha menyelamatkan Kuba. Saya berhenti di sini. Tulis pendapat Anda di kolom komentar, berlangganan kanal, aktifkan lonceng, dan suka jika ingin mendukung kanal ini. Anda sudah tahu bahwa semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda, sampai jumpa.